Topik yang akan dibahas yaitu karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Sebelum kita membahas tentang generasi Z dan generasi Alpha, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu generasi. Menurut Cooper Smith, generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Nah, itu tadi pengertian dari generasi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam inti topik pembahasan. Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1995 hingga tahun 2010. Generasi Z disebut juga dengan E-Generation, generasi net, atau generasi internet. Jadi, jika kalian lahir pada tahun tersebut, kalian termasuk ke dalam generasi Z. Helen Chaupe juga memberikan pengertian terhadap istilah generasi Z, yaitu generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu atau biasa disebut dengan multitasking, seperti menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan laptop, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Elizabeth de Sentosa menyebutkan beberapa indikator anak-anak yang termasuk dalam generasi Z atau generasi net. A. Memiliki ambisi besar untuk sukses. Anak zaman sekarang cenderung memiliki karakter yang positif dan optimis dalam menggapai mimpi mereka. B. Cenderung praktis dan berperilaku instan. Anak-anak di era generasi Z menyukai pemecahan masalah yang praktis. C. Cinta kebebasan dan memiliki percaya diri tinggi. Generasi ini sangat menyukai kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. D. Cenderung menyukai hal yang detail. Generasi ini termasuk dalam generasi yang kritis dalam berpikir dan detail dalam mencermati suatu permasalahan atau fenomena. E. Berkeinginan besar untuk mendapatkan pengakuan. Generasi ini cenderung ingin diberikan pengakuan dalam bentuk reward atau pujian, hadiah, sertifikat, atau penghargaan karena kemampuan dan eksistensinya sebagai individu yang unik. Digital dan teknologi informasi. Generasi ini sangat mahir dalam menggunakan segala macam gadget yang ada dan menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari. Anak-anak pada generasi ini lebih memilih berkomunikasi melalui dunia maya, media sosial daripada menghabiskan waktu bertatap muka dengan orang lain. Sebuah studi oleh Goldman Sachs menemukan bahwa hampir setengah dari Gen Z terhubung secara online selama 10 jam sehari atau lebih. Studi lain menemukan bahwa 1/5 dari Z Gen mengalami gejala negatif ketika dijauhkan dari smartphone mereka. Mereka yang terlahir sejak tahun 2010 disebut generasi Alpha. Menurut Yeni, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Mark MC Crindle, seorang peneliti sosial. Generasi Alpha atau Gen A adalah lanjutan dari generasi Z. Mereka adalah anak-anak yang lahir setelah tahun 2010 dan menjadi generasi yang paling akrab dengan internet sepanjang masa. Berbagai artikel terbaru mengupas karakteristik generasi Alpha, diantaranya Abdullah menjelaskan bahwa generasi Alpha memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah memiliki kehidupan yang lebih sejahtera sebagai warisan dari generasi sebelumnya, memiliki pendidikan yang tinggi, hidup dengan bantuan teknologi, tidak memiliki keterampilan yang bermacam-macam, dan terobsesi dengan produk yang baru. Berkowitz dalam artikelnya yang berjudul 13 Things to Know About the Alpha Generation menjelaskan beberapa karakteristik generasi Alpha, yakni 1. Mereka memiliki ownership yang tinggi terhadap properti yang dimilikinya. 2. Mobilitas yang tinggi ditandai dengan budaya traveling yang makin populer. 3. Tidak begitu memberikan perhatian terhadap privasi. 4. Mereka adalah pendobrak tradisi. 5. Mereka adalah generasi yang tidak terlalu religius. Dan terakhir, mereka berubah setiap saat. Selain itu, koran Tribun Jambi merangkum karakteristik generasi Alpha sebagai berikut.
Yang pertama yaitu mereka bossy atau suka memerintah, dominan, dan suka mengatur. Anak alfa merasa nyaman ketika menjadi orang yang memerintah. Anak-anak lainnya juga senang mengurus orang lain, khususnya yang lemah. Hanya saja mereka juga terdorong untuk menunjukkan dominasi dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Hal ini sebagai manifestasi mereka untuk menjadi yang pertama, terbaik, atau dikenal. Namun tidak berarti mereka suka membuli. Yang kedua yaitu mereka tak suka berbagi. Anak-anak generasi alfa terlihat enggan berbagi. Mereka menekankan pentingnya kepemilikan pribadi. Mereka mungkin akan tak mampu lagi mengatakan, "Ini buat kamu," dan akan lebih sering mengatakan, "Ini punyaku, semua punyaku." Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi langsung jauh berkurang. Meskipun penggunaan teknologi dapat menawarkan banyak informasi, hal itu juga memberikan dampak yang kurang baik. Anak alfa jadi sangat jarang berinteraksi langsung dengan orang lain karena sibuk dengan gadgetnya. Hal ini dengan sendirinya akan membuat kepedulian dan kemampuan berkomunikasi mereka berkurang. Itu tadi pembahasan materi mengenai karakteristik generasi Z dan generasi alfa. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.